Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu insight, kenapa kita butuh menggali insight, dan bagaimana caranya menggali insight. Oke, sekarang setelah insight ini kita kumpulin nih, datanya udah kita kumpulin, terus kita harus ngapain? Nah, baik, setelah insight kita temukan, kemudian kita pelajari, maka langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah menemukan permasalahan. Tapi kenapa permasalahan itu harus dicari-cari? Ya kan, padahal misalnya ya, situasi yang sedang kita hadapi itu baik-baik aja gitu, nggak ada masalah apa-apa, toh berarti kan sebenarnya semuanya itu enak gitu dijalaninya, smooth, tidak ada masalah, ya kan, lebih tenang gitu. Tapi yang kita maksud dengan problems di sini itu tidak melulu adalah permasalahan. Bisa jadi problems itu adalah sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan sama perusahaan. Jadi ketika saya berbicara tentang problems itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah potensial peluang yang memang benar-benar dibutuhin sama perusahaan nih, atau permasalahan yang mungkin muncul atau memang sebenarnya kita sedang ada dalam masalah tapi kita nggak tahu. Makanya kita harus mencari tahu sebenarnya apa aja sih problems yang muncul berdasarkan data insight yang sudah kita gali sebelumnya. Nah, kemudian juga misal nih, situasinya adalah kita sedang berada di tengah krisis gitu, perusahaan kita atau brand kita sedang berada di tengah krisis. Kenapa juga kita butuh yang namanya mengidentifikasi problems? Kan udah kelihatan nih problemsnya apa, krisisnya apa, kenapa harus diidentifikasi lagi? Oke, saya analogikan situasi kita seperti dokter gitu ya, dokter dan pasien nih. Kalau misalnya ada seorang pasien datang ke dokter, kemudian dia cerita, dokter saya sakit perut, apakah langsung diberikan obat sakit perut sama dokternya? Belum tentu kan? Biasanya si dokter ini akan melakukan serangkaian pemeriksaan dulu untuk mendiagnosa sebenarnya nih pasien ini sakitnya apa gitu. Jadi nggak langsung asal dikasih obat, karena bisa jadi apa yang dikeluhkan sama pasien itu ternyata bukanlah penyakitnya, tapi baru gejalanya. Nah, itulah kenapa kita juga sebagai seorang strategic planner nih, yang mau merancang program, kita juga harus benar-benar mengidentifikasi dulu akar permasalahannya di mana. Ntar bener nggak sih program yang mau kita buat, jangan-jangan kita salah diagnosa. Nah, kalau salah diagnosa, nanti yang terjadi apa? Yang terjadi tentu saja kita buang-buang sumber daya, baik itu tenaga, waktu, dan tentu saja uang. Nah, itu kan harus kita hindari. Makanya kita harus mendiagnosa dulu nih dengan lebih detail, dengan cermat, supaya nggak salah dalam menentukan problem atau kebutuhan yang perlu kita ambil gitu ya, atau yang perlu kita selesaikan. Nah, terus gimana nih? Kalau tadi dokter kan dia mengidentifikasi gejalanya berdasarkan diagnosa dari dari pasien maksud saya. Nah, kalau misalnya kita as a strategic planner, kita harus ngapain nih? Atau misalnya kita mau merancang program buat brand atau buat perusahaan, gimana caranya? Kan nggak ada pasiennya gitu ya. Nah, kita bisa mengidentifikasinya itu berdasarkan isu. Jadi sebenarnya problem itu muncul itu awalnya dari sebuah isu. Ya, isu itu apa sih? Nah, isu itu bisa kamu bilang adalah serangkaian, munculnya itu bisa dari serangkaian gosip yang ada di sekitar kita karena ada kejadian-kejadian tertentu yang mungkin bisa secara langsung ataupun tidak langsung itu berkaitan dengan perusahaan kita. Nah, identifikasi isu ini itu adalah proses untuk meng-compare. Ya, kita bisa menggunakan isu ini untuk kita compare trendsnya apa sih yang sedang terjadi di luar sana. Kemudian kita juga bisa meng-compare trends tersebut dengan performa dari perusahaan kita. Apakah perusahaan kita itu sudah masuk ke dalam trends itu, perlu masuk ke dalam trends itu, atau di-ignore aja trendsnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses issues identification. Ya, kemudian kita juga perlu hati-hati nih, karena
isu yang biasanya terlalu terlambat untuk ditangani itu bisa nanti menjadi semakin besar ya, kemudian muncul sebagai krisis. Teman-teman juga perlu tahu nih, kan tadi saya pernah bilang sebelumnya ya, bahwa isu itu bisa jadi adalah gosip yang beredar di sekitar kita. Namanya juga gosip. Gosip itu kan belum tentu benar, belum tentu kejadian gitu kan. Siapa tahu itu hanya omongan orang aja. Tapi kalau kita nggak manage itu dengan benar, bisa jadi dia benar-benar kejadian, bahkan menjadi krisis buat perusahaan. Makanya kita itu harus benar-benar selalu alert gitu ya. Harus selalu peka dengan isu atau keadaan sekitar kita, sehingga kalau sudah ada isu yang muncul nih, kita bisa langsung tangani dengan cepat, jadinya nggak keburu jadi krisis duluan. Oke. Sebenarnya krisis itu ya, kalaupun misalnya udah kejadian nih, kita udah terlambat, akhirnya si krisis ini kejadian gitu ya, sebenarnya kita udah bisa identifikasi dari awal sih. Maksudnya memang kita nggak bisa ngeramalin krisis, tapi kita bisa ngeramalin atau bisa memperkirakan kira-kira akan ada muncul apa nih ya. Nah itu kita bisa lihat ada sebenarnya 6 gejala awal yang nunjukin bahwa krisis itu mungkin akan terjadi. Oke, jadi misalnya tadi nih, kita udah tahu ada isu, ya kan? Kemudian kita bisa manage itu dengan cepat sehingga krisis nggak kejadian kan. Nah, sekarang gimana kalau ternyata kita telat nih mengidentifikasi krisis gitu? Apa yang harus kita lakukan atau harus gimana? Nah, sebenarnya ada 6 tahapan dalam krisis yang terjadi ketika kita berada di dalam perusahaan atau brand kita tengah menghadapi situasi yang nggak enak gitu. Yang pertama adalah fase atau tahap surprise. Nah, di tahap ini orang itu biasanya kaget nih, loh kok tiba-tiba ada masalah, kayaknya nggak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya tanda-tandanya itu udah muncul dari lama misalnya, tapi karena kita terlalu ignorant, kita nggak peka, akhirnya kayaknya surprise, padahal sebenarnya dia udah nunjukin tanda-tandanya dari lama gitu ya. Nah, di sini juga kadang-kadang orang, bahkan kita sendiri, pihak internal perusahaan itu suka nggak ngeh kalau ada krisis gitu. Taunya dari mana? Taunya malah dari media. Nah, ini hati-hati nih, jangan sampai ini terjadi. Karena kalau misalnya kita, ya orang internalnya aja nggak tahu, tiba-tiba kita dengar dari media, apalagi kita PR-nya dan kita nggak tahu, itu benar-benar kesalahan yang sangat fatal. Ya, karena ya itu tadi, masa kita nggak tahu, orang lain tahu gitu kan, atau malah media yang tahu. Apalagi media itu dia punya tendensi kadang-kadang berita yang juicy itu modelnya adalah berita-berita yang krisis ya. Jadi teman-teman harus peka di sini supaya nggak surprise. Nah, kalau udah terlanjur ya udah, ya mau gimana lagi. Tapi kita berusaha cepat untuk meminimalisir efek atau dampak dari munculnya krisis tersebut. Kemudian yang kedua, ya setelah terjadi surprise itu tadi ya, yang kedua adalah expansion of issues. Jadi si issues ini dia akan arise ya, akan bangkit, kemudian akan menyebar kalau tidak ada pihak atau orang yang segera menangani krisis tersebut, atau tidak ada orang atau pihak yang segera menangani kanal informasi atau saluran informasi yang sudah menyebarkan isu tadi. Makanya di sini penting banget seorang PR itu harus langsung cepat tanggap. Tanggapnya gimana? Mungkin kita nggak bisa langsung menyelesaikan krisisnya immediately gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menghubungi pihak media ya, kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan sama media dalam rangka kita ngerem media agar tidak terlalu memberitakan informasi dengan membabi buta gitu. Jadi biar beritanya nggak menggelinding kemana-mana. Jadi kita tahan semuanya, kanal informasi kita tutup, hanya dari kita aja yang boleh ngasih informasi. Ya, jadi krisis handlingnya langsung cepat di sini.
PR berperan penting agar orang itu nggak semakin memberitakan hal-hal yang nggak benar atau bahkan cari sumber informasi di tempat lain. Jadi harus satu pintu informasinya. Kemudian tahapan ketiga, biasanya kalau misalnya kita berhasil mengerem situasi di tahapan kedua tadi, kita krisis handlingnya untuk medianya benar, insya Allah nggak terjadi tahap ini. Ya, tapi kalau seandainya kita tidak terlalu peka, kemudian akhirnya pemberitaan udah kemana-mana, terus semua orang jadi berasa pengen ngomong dan kita nggak bisa menghandle itu, maka yang terjadi tahapan berikutnya adalah escalation. Di sini krisis, kamu bisa lihat ya, krisis dia bakal meruncing, naik cepet gitu grafiknya. Dia rapidly expanding ya. Kemudian juga biasanya kalau sudah satu krisis ini naik, dia akan memicu krisis-krisis atau memicu hal-hal lain yang muncul yang akan memperburuk si krisis ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dari tahapan ini teman-teman bisa memperhatikan atau bisa peka, maka sebenarnya tahapan yang krusial adalah di tahapan nomor 2 bagi seorang PR ya. Karena kalau misalnya seorang PR tidak berhasil memanajemen informasi di awal, kita juga ikutan panik nih, kemudian kita juga ikutan ngomong hal-hal yang sebenarnya nggak diperlukan, akhirnya yang terjadi adalah escalation. Nah, kita mencegah supaya jangan terjadi escalation. Tapi kalau sudah terjadi seperti ini gimana? Ya, kita tetap harus bertindak, harus membuat strategi-strategi baru nih supaya si krisis yang sudah tadi memuncak itu jangan sampai memicu munculnya permasalahan-permasalahan yang lain. Itu ya. Kemudian yang keempat, ini tahapan kalau seandainya dari tahapan yang ketiga tadi, escalation itu kita nggak bisa kontrol juga, maka akan terjadi namanya tahapan keempat, out of control tentu saja ya. Karena di sini itu tanda-tandanya apa sih tahapan out of control ini? Semua orang itu biasanya kayak bingung, pengen ngurusin masalah mereka masing-masing, pengen ngamanin diri sendiri gitu ya. Kemudian juga koordinasinya itu nggak jelas, dilempar ke sana ke sini. Kemudian juga selain tadi kamu bisa kalau di tahapan kedua kan kita lihat ada media yang mulai memberitakan tentang kita. Di out of control ini media makin menggila nih memberitakan tentang kita. Kenapa? Karena mereka ya itu tadi di pingpong, nggak ada saluran informasi yang jelas, kemudian tidak ada koordinasi yang jelas juga. Akhirnya mereka malah mencari berita atau mencari informasi dari pihak-pihak yang mungkin sebenarnya nggak tahu gitu. Tapi karena dia pengen ngomong atau pengen kelihatan di media nih, biasanya kan ada ya pihak-pihak yang kayak gitu. Akhirnya ya udah pemberitaannya jadi kemana-mana, out of control. Nah ini biasanya kalau kita nggak punya crisis center yang jelas, bisa jadi makin tambah parah. Ya disinilah kita bisa melihat bagaimana peran penting humas itu berada di dalam sebuah perusahaan. Kalau misalnya terjadi sebuah krisis kayak gini gitu, ya dia sebagai krisis centernya nanti. Di krisis center itu dia nggak cuma memberikan informasi aja, nggak cuma update informasi aja, tetapi juga menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai macam stakeholder yang terkait dengan krisis ini. Tuh, kemudian di tahapan kelima, ya, kalau di sini sih tulisannya outside party investigation are increasing. Jadi kalau misalnya kamu perhatiin, setelah tadi out of control, biasanya nanti bakal banyak muncul orang-orang yang sebenarnya mereka nggak ada hubungannya sama si krisis ini atau nggak ada hubungannya sama perusahaan kita, sama brand kita, tapi kemudian tuh seolah-olah mereka itu jadi muncul memberikan informasi tambahan yang seolah-olah penting gitu. Ya, dan ini juga sebenarnya perlu kita perlu kita waspadai gitu. Kenapa? Karena mereka biasanya bisa memperkeruh suasana gitu, bisa bikin situasi jadi tambah parah gitu ya. Nah, jadi PR harus cepat tanggap ya.
kalau kamu perhatiin dari tahapan 2 tadi kan sebenarnya udah saya kasih clue ya. Kita harus cepat tanggap, ngasih informasi ke pihak media, ngasih konfirmasi ke pihak media, kemudian juga kita membatasi saluran informasi. Kanal informasi yang lain kita tutup, hanya satu pintu dari pihak PR-nya aja yang ngasih informasi nih supaya lebih clear. Kemudian kita juga harus tunjuk satu spokesperson. Misalnya kita PR-nya adalah tim, nggak semua tim itu harus ngomong. Kita bisa pilih satu spokesperson yang emang bener-bener dia capable di situ untuk ngomongin informasi tersebut. Ya, kemudian lagi nih teman-teman, meskipun misalnya kita ini orang PR, kadang-kadang orang yang jadi spokesperson itu nggak harus PR-nya, tapi kita bisa ngambil satu orang yang memang dia punya sosok kredibilitasnya bagus ya, ahli di bidangnya, expert di bidangnya, kemudian dia juga punya public speaking yang bagus, bisa jadi representasi perusahaan, dialah yang jadi spokesperson kita. Nah, PR tuh terus ngapain dong kalau udah ditunjuk spokesperson yang bukan dari PR? Ya, PR di sini tugasnya adalah mensuplai informasi kepada si spokesperson ini agar dia menyampaikan informasinya itu juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, agar pemberitaan tidak semakin meluas dan blunder. Ya. Kemudian tahapan ke-6 itu tadi kalau misalnya ini situasinya nggak terkontrol ya, sudah tidak terkontrol, muncul pihak ketiga yang melakukan investigasi dan juga memberikan informasi yang tidak sesuai gitu misalnya, maka ini akan semakin chaos. Tahapan berikutnya biasanya orang akan panik gitu, semakin panik gitu dengan semua kejadian yang ada. Krisis jadi semakin parah, akhirnya semakin panik. Nah, PR kalau ikutan panik gimana ya? Udah habis semuanya. Jadi si PR ini nggak boleh panik. Dia dari awal harus tetap cooling down. Cooling down itu bukan berarti ya udah santai aja, nggak usah mikirin apa-apa atau nggak usah sibuk dan nggak usah bingung mikirin krisis tersebut. Tetapi dia harus punya pemikiran yang matang gitu ya. Punya pemikiran yang matang, kemudian juga harus berpikir jernih dan tenang, jangan panik. Ketika kamu ikutan panik seperti yang lain, atau misalnya atasan kamu panik dan kamu juga ikut panik, yang terjadi adalah biasanya pengambilan keputusan menjadi tidak objektif gitu. Jadi ya udah emosional, ya tidak berpikir dengan jernih, data-data jadi diabaikan, tidak bisa mengidentifikasi akar permasalahannya karena ya itu tadi panik. So, dari ke-6 tahapan ini, maka teman-teman nih kalau misalnya jadi seorang PR bisa ngambil kesimpulannya, apa yang harus dilakukan? Ya tadi, kita nggak boleh ikutan panik, kemudian kita juga bisa harus mengatur channel informasi dengan baik gitu ya, saluran informasi dengan baik. Kita juga harus, yang mungkin tadi saya lupa sebutkan adalah benar-benar memperhatikan media relation, karena biasanya di dalam krisis itu media relation itu cukup berperan penting ya. Media mereka akan jadi media akan jadi kanal kita atau tools kita untuk menyebarkan informasi agar publik yang lain tidak panik. Makanya kita juga harus membangun media relation yang baik. Itu sih kira-kira yang bisa kita bahas untuk ngomongin soal si krisisnya itu tadi. Oke, itu kan tadi krisis kalau misalnya terjadi nih, tahapannya seperti apa. Nah, biar nggak kayak gitu, ya, apa sih yang harus kita lakukan? Tadi saya udah spill di awal nih. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita melakukan mapping the problem, atau kita memetakan dulu nih permasalahannya apa. Tadi juga di awal saya udah sampaikan, data yang kita dapatkan di Insight Getter itu kita pakai untuk menganalisis apa sih sebenarnya akar permasalahan dari krisis yang kita hadapi, atau misalnya lagi nggak ada krisis nih, apa sih sebenarnya yang dibutuhin perusahaan sekarang untuk bisa tetap eksis gitu. Nah, jadi kita petain dulu masalahnya, kita petain, kita identifikasi lewat tools-tools yang ada. Mungkin juga teman-teman udah tahu ya, bisa pakai Fishbone dan lain-lain. Nah, dari peta tersebut kita kemudian mencoba membuat skala prioritas. Mana sih yang mau kita selesaiin duluan, yang penting, yang mendesak, atau yang penting dan mendesak. Saran saya, karena kita sudah melakukan identifikasi, maka
yang paling duluan kita selesaikan adalah masalah-masalah yang sifatnya penting dan mendesak. Yang lain mungkin bisa dinomorduakan atau bahkan mungkin diabaikan, gitu ya. Nah, setelah itu ya, kalau misalnya kita udah nih memprioritaskan ya, menemukan, biasanya kalau misalnya kita dari insight getter tuh kemudian kita bikin list, itu bakal banyak nih problemnya ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa banyak nih munculnya. Terus kita tadi identifikasi kan mana yang penting dan mendesak. Ya udah, berarti kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan itu dulu, baru kemudian kita menyelesaikan permasalahan yang lainnya. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, biasanya tadi kan yang kita omongin lebih banyak ke krisis ya. Sekarang kalau kita omonginnya dalam situasi kita nggak ada apa-apa, kita santai-santai aja dan lagi baik-baik aja, teman-teman juga harus tahu bahwa ternyata sebenarnya sebuah perusahaan atau sebuah brand itu dia punya namanya life cycle. Nah, di life cycle ini itu juga menjadi sebuah informasi penting bagi kita untuk mengetahui sebenarnya posisi perusahaan atau posisi brand kita itu ada di mana sih? Gitu. Apakah dia sedang benar-benar baik-baik saja ataukah jangan-jangan ada potensi hal-hal yang mengancam di kedepannya. Jadi teman-teman juga harus belajar tentang apa itu brand life cycle. Nah, kalau kita tahu kita berada di tahapan mana, kita juga bisa mengidentifikasi sebenarnya potensi-potensi atau peluang-peluang permasalahan yang muncul apa aja. Karena biasanya brand atau perusahaan yang baru tumbuh, itu permasalahannya yang dihadapi pasti akan beda dengan perusahaan yang udah settle, yang udah mature gitu. Jadi kita tetap harus benar-benar memperhatikan ya keadaan situasi internal seperti apa, kemudian eksternal seperti apa. Harus peka. Kemudian udah nih, kita udah identifikasi macam-macam, kita udah pemetaan problem dan lain sebagainya. Jangan lupa teman-teman harus membuat satu problem atau need statement yang jelas. Ya, problem dan need statement ini namanya juga statement ya, pernyataan gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kalimat yang menegaskan bahwasanya ini loh masalah kita, atau ini loh hal yang ingin kita capai, atau ini loh hal yang kita butuhin gitu. Jadi problem or need statement, apa sih masalah kita, serta ini loh yang kita butuhkan. Itu harus ditulis dengan jelas ya dalam satu statement, sehingga semua orang itu paham, yang kita hadapi adalah ini sekarang. Nah, kalau sudah, baru kita lakukan langkah-langkah berikutnya. Ya, ketika kita nanti juga membuat problem atau need statement, kita harus ingat, namanya juga problem and need statement. Berarti ya kalimatnya itu benar-benar harus menegaskan apa sih problem yang kita hadapi atau apa sih yang kita butuhkan sekarang. Jangan sampai kecampur sama strategi yang mau kita buat gitu. Kadang-kadang ada nih teman-teman yang suka nulis need statementnya, misalnya kita butuh strategi untuk memperkuat reputasi gitu. Nah, itu kan udah ada kata strateginya. Jangan gitu, tapi yang misalnya teman-teman bisa misalnya ya untuk need statement-nya kalau terkait dengan reputasi bisa ditulisnya seperti ini. Kita butuh untuk memperkuat reputasi kita. Selesai di situ. Nah, nanti jawabannya itu atau strateginya ya kita bahas di poin yang lain gitu. Tapi di bagian sini itu benar-benar fokus sama apa masalah dan kebutuhan yang kita hadapi dan harus kita selesaikan. Begitu kira-kira. Kalau udah menentukan tadi, kita udah tahu nih, udah kelar semua, kita udah punya problem statement, kita udah punya need statement gitu ya. Terus ngapain setelah itu? Bersambung di pembahasan berikutnya, nanti kita akan bahas apa yang harus kita lakukan setelah kita punya problem statement dan need statement. Sampai ketemu.